tamu yang random dulu. Oke, ini nampaknya Muslim nih. Hi, sir. Hi. Hi. Where are you from, sir? Pakistan. Pakistan. Are you Muslim, sir? Sir, do you speak English? Hello, sir. Do you speak English? Do you speak English? Yeah. Okay, so why do you worship stone? What? Aduh, nggak ngerti. What? I don't know. What are you talking? What deh. Oke, baiklah ya. Sulit ini teman-teman. Jadi teman-teman, tapi ya kalau kita ngomongin tentang agama Islam ya teman-teman ya, Islam itu selalu mengklaim bahwasanya dirinya itu rahmatan lil alamin. Ya, tetapi di mana ada agama Islam sebagai mayoritas, di situ selalu ada problem. Problemnya itu biasanya ya kerusuhan. Kalau nggak kerusuhan, terus mereka itu kafir mengkafirkan, peperangan, korupsi, ya, dan ya seperti itulah. Yang menjadi pertanyaan, lalu di mana Islam itu sebagai rahmatan lil alamin? Karena setelah Muhammad meninggal pun ya, itu para sahabat, para pengikut Muhammad itu semuanya saling baku saling kafir-kafiran. Seperti itu. Oke lah ya, kalau kita ngomong sendiri nanti dibilang subjektif, kalau dinaikin Muslim ya pada bengak semua. Oke lah yuk, coba kita masih lah. Kan sudah saya bilang, kita masih mempercayai di muka bumi ini masih ada 2 orang yang mengerti agama Islam. Tapi memang kita cari belum ketemu. Jadi teman-teman sekalian, saya masih percaya masih ada 2 orang tertinggal di muka bumi ini, di bawah kolong langit ini yang mengerti agama Islam. Walaupun kita cari belum ketemu, tetapi kita masih terus mencari mereka yang 2 itu ya. Oke. Kita kasih naik ada Kuzaini. Oke, Kuzaini. Kok kecil begini ya ininya ya? Kenapa kok kecil begini sih? Ya, Kuzaini. Halo Kuzaini. Aduh bang, lemot bang, Ya. lemot bang. Lemot kenapa? Mau ada petir di sini. Lemot ada petir maksudnya gimana? Ada petir bang, jadi kurang enakan gitu. Terus kenapa naik? Bilang aja. Lagi, bang. Bilang aja begini, Nggak kami ada umat temanya muslim lagi. sudah tidak sanggup menghadapimu Edis TV gitu. Nggak ada bang, bukan begitu. Kalau sanggupnya saya nomor 1. Ya sudah, Cuman naik nggak ada nyalakan tema. kamera. Kameramu mana? Ada bang, ada. Ya Pakai- tidur sana. Aduh. Sulit ini teman-teman ya. Muslim sudah punah.
Karena kita ini udah agak sedikit apa ya teman-teman ya, kita agak sedikit jenuh gitu ngadepin muslim-muslim yang nggak sekolah, muslim-muslim yang awam, yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam, bahkan yang nggak tahu Muhammad nikahin anak kecil, dia nggak tahu gitu. Karena kalau kita ngadepin yang begini-begini terus, ini kurang greget gitu rasanya. Saya pengen itu ada satu muslim yang dia itu memang belajar agama Islam gitu loh. Coba, ada nggak di antara kalian satu orang muslim tapi dia ngerti agama Islam? Coba ajukan permintaan naik ya. Karena kita diskusi dengan orang Islam yang nggak ngerti agama Islam, dikritik. Kamu beraninya sama orang-orang yang awam gitu. Coba, yuk silakan. Bentar ya, saya ubah peraturannya dulu ya. Ayo, coba yuk, silakan. Nisa, coba Nisa. Masih juga kecil ya. Gara-gara kemarin dibikin layar banyak, jadi saya nggak ngerti cara balikinnya ini. Nah, ini pencet Nisa, yang naik malah Tommy nih. Nah, sekarang malah saya yang kecil. Halo Tommy. Batal, Bang. Sebentar ya. Ini caranya gimana sih teman-teman ya? Balikinnya lagi kayak kemarin ini. Gimana teman-teman cara balikin ininya teman-teman? Ini sudah saya balikin seperti ini. Oke, coba ya. Al-Baiki, coba Al-Baiki. Al-Baiki juga sudah kabur. Oke. Ya silakan Al-Baiki, Seafood Batam. Silakan Bang, Al-Baiki. selamat malam. Ya, selamat malam Al-Baiki. Silakan nyalakan kamera Al-Baiki. Oke, silakan Al-Baiki. Apa yang mau Anda sampaikan? Bang, mohon maaf, saya izin bertanya ya, Bang ya. Mau bertanya? Oke, silakan. Orang Kristen itu kan mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus dengan sebutan Kristus ya. Betul. Jadi yang saya tanya itu, amalan apa yang diikut dari perintah-perintah Yesus itu? Amalan apa yang diikuti dari perintah-perintah Yesus? Ya misalnya untuk hidup mengasihi orang lain, seperti itu. Tidak kelakuannya seperti orang Islam, membenci orang lain. Oh gitu ya. Iya, mana ada orang Kristen diajari untuk bencilah sesamamu manusia. Kalau ada orang menjahati kamu, balaslah dengan kejahatan. Orang Kristen tidak pernah diajari begitu. Yang diajarin begitu orang Islam. Terima kasih Kak Jelita, terima kasih. Kalau gini Bang, saya tuh masih heran dengan masalah makanan aja ya, masalah makan bebong misalnya kan. Itu kan ada perintah larangan Yesus melarang makan bebong di Imamat 11 itu. Nah itu kenapa bukan bisa hanya orang babi Kristen saja. makan? Itu bukan hanya babi saja, onta juga dilarang. Iya. Kelinci, unta. Kelinci, nah itu orang Islam makan semua itu, onta. Bahkan kalau kalian berkurban pakai daging onta.
Ya kalau Islam kan ada sebagian yang diharamkan. Nah terus kalau Kristen itu kok bisa? Kenapa bisa gitu Bang? Ya, Padahal kan sudah karena dilarang. begini, tidak semua orang Kristen itu makan babi. Ada orang-orang Kristen yang juga tidak makan babi. Masalahnya kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Kamu tidak makan babi, bagus. Ya kan? Nah, cuman yang Berarti jadi masalah yang makan babi itu melanggar perintah Tuhannya gitu ya? begini, orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, itu melakukan segala yang tertulis di dalam hukum Taurat tersebut. Dan itu sudah dikatakan, itu tidak sanggup dipikul oleh bahkan orang Yahudi sendiri. Orang-orang Israel sendiri tidak sanggup memikul itu. Kenapa itu harus dibebankan kepada orang-orang Kristen? Begitu. Yang menjadi keheranan saya itu begini loh. Muslim sangat bangga bahwasanya Muslim tidak makan babi, sementara Muslim makan onta. Kan Karena itu di yang kitab kami kan beda kita lagi. lihat. Yang saya tanyakan Kristen bukan Islam. Islam makan kelinci, Iya. makan. Yang saya tanyakan Kristen. Makasih Kak Jelita. Maksud saya begini loh, jadi, Bang Albaiki. Anda sebentar ini saya pengaturannya ini gimana sih caranya ya biar layarnya ini sebentar gimana cara layarnya ini biar bentar ya Bang ya. Nih. Sebentar Bang. Saya bikin dulu layarnya jadi 2. Kemarin itu layarnya jadi banyak seperti ini. Sabar ya Bang ya, sedikit ya Bang. Gimana caranya nih? Sebentar Bang, saya turunkan sebentar ya Bang ya. Nanti naik lagi ya. Oke, boleh. Sebentar, saya turunkan dulu. Ini sudah saya pilih full screen satu layar. Tapi nanti kalau saya naikin nanti balik lagi. Coba ya, saya tes dulu ya. Sebentar. Oke, nah kan giliran saya naikkan dia begini lagi. Bagaimana caranya ini? Nggak bisa. Ini gara-gara kemarin dibikin 9 kotak. Ini saya mulanginnya nggak ngerti. Karena saya nggak pernah diskusi seperti ini teman-teman. Jadinya saya bingung cara mulangin kembali ini ke pilih 2 kotak. Nggak ada masalahnya 2 kotak. Adanya 1 kotak aja. Coba ya kita lanjutin yang tadi ya ini kan. Coba. Albaiki tadi mana ini? Saya terima Albaiki.
Oke bang, mantap. Iya, tapi gimana caranya bikin layarmu jadi besar ini? Enggak tahu juga saya bang. Gitu aja udah aman bang. Ini jadi sayang besar ini. Pilih satu kisi di mana? Udah dibilang udah dipilih satu kisi tadi. Saya sudah pilih yang satu, ini loh full screen sudah saya pilih, layoutnya sudah saya pilih full screen. Tapi nanti kalau saya naikkan, tapi nanti yang satunya kecil. Coba ya, saya kasih naik ya. Coba nih, Omoron. Coba ya Lydia ya. Ini 2 orang nih. Jangan ada layout. Masalahnya semuanya harus ada layout. Gimana nih teman-teman cara ngerubahnya ini? Oke, coba kita putuskan dulu. Halo, hai. ينفع ما يفرق. Nah, ini baru. Aduh. Susah. Oke, sorry ya teman-teman ya, karena ngatur-ngatur tombol aja udah sehari nih. Ya, silakan Albaiki. Oke bang. Yang Ya, pertanyaan silakan. tadi bang. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Albaiki. Silakan yuk. Ayo diskusi yang bagus yuk. Oke, siap. Nah, Bang Edis, Mana itu kan Albaiki? ada larangannya, larangan dari Yesus Kristus tadi mengatakan bahwa tidak boleh makan bebong, ya. Terus? Nah, terus bagaimana orang Kristen kok bisa makan bebong gitu?
Tadi kan sudah saya jawab, karena orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat yang digunakan, yang ditujukan untuk orang Israel. Jadi hukum Taurat itu untuk orang Israel gitu ya? Ya. Emangnya orang Islam hidup di bawah hukum Taurat? Sebagiannya sama, Bang. Jadi Sebagiannya sama. Yesus itu kan begini, Bang, katanya. Sebentar. Sebagian yang sama, orang kalian aja makan onta kok, gimana sebagian sama gimana? Ya sebagian kan dalam Islam kan memang sudah ada dalilnya. Sebagian Enggak, yang saya lihat itu begini loh, Al-Baiki. Saya melihat orang Muslim itu sering gembar-gembor bangga tidak makan babi gitu loh. Betul nggak? Betul nggak? ya. Sementara di dalam hukum Taurat itu yang dilarang itu bukan cuma babi. Yang dilarang itu banyak hewan. Salah satunya adalah onta untuk dikonsumsi. Kelinci. Terus tuh seafood tuh yang kamu anu itu, kamu jualin tuh. Seafood juga mereka tidak makan itu. Udang, kepiting, itu nggak makan memang. Terus iya sebentar dulu, yang menjadi keheranan saya, kenapa Muslim bangga koar-koar? Oh, kami mengikut hukum Taurat karena kami tidak makan babi. Jadi gini, Bang. Nggak, yang gini sebenarnya begini. Yang menjadi keheranan saya, kamu mengatakan kami ini orang Muslim justru mengikut Yesus karena kami tidak makan babi. Orang Kristen malah makan babi. Kan itu yang kita dengar selama ini, betul nggak? Iya, kan. Nah, kalau sementara kan kalian tidak makan babi. Kalian tidak makan babi itu juga ternyata bohong. Ternyata orang Islam boleh makan babi. Kalau orang Islam makan babi, berarti sudah siap dia berdosa, Bang. Sudah siap Orang berdosa. Islam jangankan makan Kalau babi. saya tunjukkan dalilnya boleh makan babi gimana? Ada. Sebentar. Kalau misalnya saya tunjukkan boleh makan babi gimana? Nah, coba tunjukkan aja. Baik. Orang Muslim nggak tahu Oke, kalau boleh. Islam itu boleh makan babi. Islam itu boleh makan babi, Bang. Kalau ada dalil membolehkan Islam itu makan babi dari sumber Baik. Al-Quran dan hadis, nah saya Oke, makan. dengarkan ini ya, dengarkan Kalau nggak ini. ada, jangan. Dengarkan Oke, ini. siap, Bang. Dengarkan dulu Siap, ya, siap. dengarkan dulu. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh pilih babi. Masuk ke hutan. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap. Boleh. Terus beliau makan babi ya? Boleh Dia makan makan babi. Kata Abdul Somad, umat Islam boleh makan babi kalau kepepet. Kepepet atau darurat? Iya. Udah jelas. Artinya boleh nggak makan babi? Darurat. Boleh nggak? Kalau Darurat tuh begini. Iya boleh. Tunggu dulu. Anda harus tahu itu apa itu darurat. Memang kalian ini munafik. Kalian menuduh-nuduh, kau makan babi sementara kau boleh, kalau kepepet pun boleh. Dalam istilah darurat. Mana? Bukan boleh. Kalau darurat boleh. Misalnya darurat tuh Iya, gini, Bang. berarti Saya ajarin, Bang. tenang dulu, Bang, tenang dulu. Berarti boleh makan babi dalam agama Islam itu. Kalau Ada kecualinya. kepepet. Iya, Ada kecualinya. Kalau ya kepepet, sudah. kalau tidak kepepet tidak boleh. Boleh. Kalau kalian kan Artinya nggak boleh nggak? kepepet, kalian hantam. Iya. Maksud saya itu begini, Bang. Apa yang kalian banggakan dari cuman tidak makan babi, sementara kalian makan makanan haram lainnya. Lele Contoh apa kau itu? hantam. Muhammad bahkan Muhammad itu makan makanan yang dilarang hukum Taurat, makan makanan mempersembahkan korban yang dilarang hukum Taurat, mempersembahkan onta. Itu dilarang. Ada saja kamu itu. Kalau kami kan Muslim, rujukan kami Al-Quran, Bang. Ya sudah, lalu Jadi kalau, kenapa kalau Taurat rujukan itu kamu bukan bicara masalah Al-Quran? makan, Gini loh. bagiannya dihalal.
begini Al-Baiki. Rujukan kamu kan Al-Quran, bukan hukum Taurat. Bagaimana mungkin kamu menyalah-nyalahkan Kristen karena tidak melaksanakan hukum Taurat, sementara agama Islam malah makin parah tidak melaksanakan hukum Taurat? Makin parah gimana? Kami kan sebagiannya sudah kami halal. Kalau kalian semuanya sudah kalian halal. Ya udah, apa yang dihalalkan? Ya udah, apa yang dihalalkan? Apa yang dihalalkan? Contoh unta tadi kan haram. Oke, sebentar, untuk orang sebentar. Yahudi. Saya Tapi tunjukkan kan dulu halal. dalilnya. Yang haram apa? Sebentar. Babi, bebong, haram. Sejak kapan unta tadinya haram lalu dihalalkan? Turunnya surah Al-Quran sebagian. Mana di situ dikatakan unta? Di Coba- sini nggak coba disebutkan tunjukkan. unta. Di sini nggak ada disebutkan unta. Iya, Tetapi- terus kenapa kamu berasumsi itu unta? Karena sudah dipraktekkan oleh Nabi. Nabi kami. Karena sudah Suka-suka kamu aja dipraktekkan. lah. Tapi maksud saya itu begini, Bang. Sebenarnya ya, apakah kalau orang tidak makan babi misalnya, misal nih orang tidak makan babi, lantas dia menjadi baik, atau kalau orang makan babi dia jadi jahat? Orang jahat itu orang yang melanggar hukum Allah, Bang. Hukum Tuhan. Bukan. Gini loh. Apa kalau orang makan babi, maka orang itu jadi jahat? Kalau tidak makan babi, dia nggak jadi jahat. Kalau dia makan babi, dia jadi jahat, Bang. Kalau makan Karena dia babi, melanggar hukum sebentar. Tuhan. Kalau makan babi jadi jahat, kalau tidak makan babi, dia jadi baik. Baik, karena taat kepada Tuhannya. Oke, baik. Saya punya teman ya, bukan punya teman, kita juga kenal ini. Sebentar. Saya tampilkan sama Anda nih ya. Anda dari Riau kan? Dari Apa? Riau kan? Iya, Batam. Oke, dari Riau. Saya tunjukin ya, sebentar. Sebentar ya. Saya tunjukkan Anda sebuah foto. Anda tahu nggak ini siapa? Oke, sebentar ya. Oke, saya balikin dulu kamera saya, Bang. Ya. Biar kita kasih tunjuk dia tahu. Ini siapa, Bang? Siapa ini? Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid. Oh, dari namanya ini Abdul Wahid. Sekarang saya tanya, Anda kenal nggak Abdul Wahid? Jangan dibisukan, jangan langsung bisu-bisukan diri. Saya di sebentar. Kepulauan Riau. Saya di Kepulauan Riau, bukan di Riaunya. Jadi Oh, di bukan. pulau. Oke, iya kan Riau itu maksudnya. Abdul Wahid kenal? Yang namanya sangat Islami. Iya, kenal dari Oke, semenjak kejadian oke, media oke. itu ya. Oke. Pertanyaannya begini, kenapa orang Muslim sangat takut, sangat mengharamkan babi, tapi korupsi lancar jaya? Kenapa? Dalam Islam tuh yang haram tuh harus ditinggalkan, Bang. Mau apapun sifatnya. Iya, tapi kan pada prakteknya umat Muslim lebih takut makan babi ketimbang korupsi. Gimana sih? Andai gini, Bang. Andaikan hukum Islam Bang, itu berlaku. kalau orang mereka makan bakalan babi, takut. sebentar gini. Kamu mau makan babi 1 baskom, mau makan babi 5 baskom, nggak ada orang rugi. Tapi kalau Bukan kamu nggak ada orang korupsi, rugi. waduh, ini ngomong terus nih, makanya Tapi orang kan itu- bebal nih kalau kita ngomong. Tapi kan itu kalian melanggar perintah Tuhan. Iya, maksud saya tenang dulu, gini loh. Kita ini membahas mengenai dampaknya. Paham? Ya, siap. Oke. Gini, kita tahu banyak gubernur Bengkulu ditangkap polisi korupsi. Islam itu, Islam.
Gubernur Palembang, Sumatera Selatan, Tengku, siapa? Kok Tengku? Siapa? Apa namanya Gubernur Palembang? Ditangkap polisi. Muslim. Takut makan babi itu, takut makan babi, takut. Nggak pernah dia makan itu babi. Haram. Masalah takut Tenang. berani. Ini ngomong terus kan? Orang itu. Makanya dia ngomong terus, Tapi dia nanti ngomong. dia dihukum itu. Yang jelas Bang, itu bukan jangan berita ngomong Islam. dulu, saya belum selesai. Kamu dengarkan dulu. Oke, siap. Orang saya aja belum selesai ngomong kok. Oke, siap. Yang menjadi pertanyaan itu begini, kenapa umat muslim sangat membanggakan tidak makan babi, tetapi korupsi nomor 1 juara? Kenapa? Coba silakan. Kalau masalah mereka berani makan uang korupsi, tapi makan babi dia takut ya bang. Itu urusan pribadi masing-masing. Bukan urusan pribadi. Itu ini kan ngomong terus kan? Kalau sudah mengucapkan dua, gimana kamu mau dengar omongan saya? Orang saya ngomong, kamunya ikut ngomong. Gini loh. Oh, silakan. Ya, Di dalam salah, agama Islam itu, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau dia mencuri, mau dia berzina, itu tetap masuk surga. Betul? Ya, tidak begitu. Dalam Islam itu ada, dengar dulu. Di dalam Islam Ya, itu, saya puterin lagi. Ini kita nggak capek-capek muterin ini teman-teman ya. dalam Islam itu ada al-kabair. Tenang. Coba kamu dengerin ini. Kalau kamu bilang saya bohong, coba dengerin ini. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Betul, ya. ya. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Makanya asal kamu udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, korupsi aja nggak apa-apa, masuk surga. Orang Muhammad yang ngajarin kok. Bang, Udahlah banyak belajar dulu lah kamu Al-Baiki. yang Kamu diajarkan setiap Nabi hari Muhammad setiap itu hari ada yang membangga-banggakan namanya diri tidak makan al-kabair. babi. Tidak makan babi bangga sekali kamu. Kamu makan babi nggak ada yang rugi. bukan masalah nggak ada yang rugi. Itu kan saya bertanya tadi. Udah kau tidur di mana? Atas dasar apa? Ini heran saya dengan orang mereka Kristen? ini. Kami Muslim, kami tidak makan babi loh. Hebat kami kan, tidak makan babi kan? Hebat. Kalau misalnya kamu makan babi atau tidak makan babi, yang rugi nggak ada. Kalau kamu tidak korupsi, lalu kamu bilang, saya tidak korupsi, orang acung jempol. Heran saya, aduh. Tapi biar orang-orang Muslim tahu ya, tidak semua orang Kristen tuh makan babi. Dan kalau masuk Kristen, nggak harus wajib makan babi. Siapa bilang? Kamu tidak makan, bagus. Bagus kalau kamu tidak makan babi. Bahkan di dalam Bible itu bukan cuma babi, lemak nggak boleh kau makan. Lemak nggak boleh. Barang siapa makan lemak itu harus dibinasakan. Gimana? Di dalam hukum Taurat itu ada banyak sekali pantangan. Bukan cuman seperti darah juga tidak boleh. Banyak sekali. Lele juga nggak boleh. Heran saya dengan Muslim ini, babi haram, babu halal. Ada saja orang-orang Islam. Selalu saja dari dulu begitu, bangga sekali tidak makan babi. Ya silakan Mansur. Lagian sebenarnya boleh makan babi ke orang Islam tuh kalau kefefet.
Silakan Mansur, nyalakan kamera. Mansur. Halo. Ya, silakan Mansur, nyalakan kamera. Kameramu mana? Anto dulu, Anto. Apa? Hantar. Jangan kau bisu-bisukan sendiri, Mansur. Kau datang ke sini kau udah ketakutan begitu. Jangan kau ketakutan dibahas, Mansur. Jangan ketakutan kalau dibahas agama Islam. Silakan nyalakan kamera. Kamera Anto dulu, tak boleh nak buka ni. Tak ada Apa? sini. Tak boleh nak buka sini. Tak boleh nak buka maksudnya gimana? Ya, tengok ya. Kamu orang mana? Orang Indonesia atau orang Malaysia? Orang Malaysia. Orang Malaysia. Silakan coba nyalakan kamera yuk. Tuh, sudah saya undang tuh. Undang tukang simpang. Okay. Sudah. Silakan Mansur. Halo. Apa yang mau Anda sampaikan, Mansur? Ni yang awak cakap tu apa ni babi-babi boleh makan tu apa hal? Menurut agama Mana babi boleh makan orang Islam? babi itu bolehlah dimakan kalau kepepet, kalau terdesak tuh boleh makan babi. Tidak boleh. Sehingga babi kalau tak makan boleh membawa kepada kematian ke apa ke. Tak boleh jalan lah, kelaparan tu memanglah. Iya berarti boleh kan makan babi kan? Itu dia panggil darurat. Dah boleh itu terpaksa. Kalau terpaksa boleh. Artinya bolehlah makan babi kalau terpaksa. Terpaksa lah. Ya udah. Sinyalmu bagusin dulu, Mansur. Sinyalmu saja macet-macet. Coba ayo teman-teman ya. Kita tidak perlu gini. Kita itu nggak perlulah debat kusir, nggak karu-karuan, nggak ada ujungnya. Intinya agama Islam tuh boleh makan babi. Bolehnya makan babi dalam agama Islam tuh kalau kepepet. Artinya memang boleh. Kalau ada makanan lain ya makan yang lain. Tapi kalau nggak ada makanan lain ya babi makan, hantam sama orang Islam. Nah, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Perjuangan Wali Songo. Halo Bang Edi, Anda jangan menjelek-jelekan agama Islam. Ini yang kemarin lagi, Agama paling benar. Gak pulang Bang Edi. Babi itu haram karena ada cacing pitanya Bang Edi. Jadi haram. Kenapa lari Bang Edi? Takut ya? Kenapa kamu nutup-nutupin wajahmu seperti itu, ada apa? Apakah kamu sudah malu Ya nggak ada menjadi apa-apa orang? Bang Edi. Nggak ada apa-apa. Iya, saya nutup pengen aja tahu kepala. gini. Enggak, sebenarnya saya pengen tahu aja alasanmu menutup wajahmu itu karena ada apa? Apakah karena kamu malu dilihat orang kalau kamu menjadi orang Islam? Saya Apakah tidak malu menjadi orang terus kenapa Islam. harus ditutup-tutupin begitu? Saya nggak terbiasa Nggak terbiasa maksudnya? dilihat orang. Nggak terbiasa dilihat orang. Berarti selama ini kamu nggak pernah kelihatan di tengah-tengah masyarakat? Ya kelihatan lah, tapi tidak di media sosial. Ya udah. Kalau kamu sudah malu dengan kelakuan Muhammad, kamu di bawah sana. Jangan diturunkan. Malu dia dengan kelakuan Muhammad. Coba ayo. Kan kamu bangga bahwa kamu dilihat orang sebagai orang Islam. Kan kamu bangga dengan ajaran agama Islam. Kan kamu meyakini bahwa Islam itu benar. Kenapa kamu seperti itu? Aduh.
Terima kasih Kak Milas Nejer. Saya tuh pengen coba ya satu orang muslim gitulah ya yang membawa satu perkara yang kira-kira keren begitu loh untuk kita bahas. Coba bahasannya dari dulu itu aja. Muhammad Ali. Ya. Makasih Junianto, Bang Junianto, makasih Bang. Ya Muhammad Ali, silakan nyalakan kamera dulu Muhammad Ali. Ya Bang, undang dulu Bang. Oke, saya undang ya Bang ya. Ya Bang, mau membahas tema baru atau lanjut yang tadi Bang? Ya, terserah Bang lah Bang. Oke, coba ya kita lanjut aja ya. Kita sambil berjalan aja ya. Bang. Ya, siap. Kalau ada orang Bang, dia makan babi atau nggak makan babi, kira-kira orang lain rugi nggak? Misalnya abang di situ makan sate babi gitu, kira-kira tetangga rugi nggak atau yang di samping rugi nggak? Ada nggak orang dirugikan? Nggak ada lah. Nggak ada orang dirugikan. Kemudian kalau misalnya Anda korupsi, kira-kira rugi nggak? Kanan kiri depan belakang rugi nggak? Ya enggak lah. Memang orang muslim nih memang sulit ngomong. Jadi Bang, tenang dulu. Kalau gubernur tenang dulu Bang. Pelan-pelan Bang. Pelan. Iya. Tenang. Jangan emosi gini. Kalau misalnya ya. Abang tinggal di mana nih Bang? Hah? Palembang. Tinggal di Indonesia. Iya, maksudnya Abang provinsi Amerika kan? Provinsi mana? Abang ternyata Macam kalau dari logat ngomong nih kau udah berapa jam dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya udah. Ah, salah Bang, nggak main lah. Terus dari mana? Nggak pemain lah Bang. Terus dari mana? Aduh, main-main lah Bang ke Medan. Oh, Medan. Oke, baik, Medan. Oke. Dari Medan. Misal nih Bang, kalau misalnya gubernur, misal nih sebelum Bobby. Sebelum gubernur yang sebelumnya itu, gubernur Sumatera Utara itu kan juga kemarin sempat ditangkap polisi juga itu, ditangkap KPK, korupsi. Gini, kalau gubernur memakan uang yang sebenarnya digunakan untuk Anda sebagai warga Sumatera Utara, digunakan untuk bangun jalan, digunakan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas negara, dimakan sama dia, sama keluarganya, kira-kira rugi nggak masyarakat itu? Rugi dong. Tadi kau bilang nggak rugi. Jadi kalau ada orang korupsi, gimana? Yang tadi lah, ini kan sekarang. Bang, makanya tadi kan ku bilang Bang, kalau ada orang korupsi, maka rugi nggak orang-orang di samping kanan kiri depan belakangnya? Jawabannya rugi Bang, kok Abang bilang tidak rugi? Memang susah. Ya memang rugi Bang. Kalau ada orang korupsi artinya semua masyarakat itu rugi. Karena apa? Karena haknya itu dimakan sama dia. Saya rugi, Anda rugi. Uang yang harusnya jatahnya untuk keperluan bersama, keperluan masyarakat dimakan, diembat sama dia. Gitu loh Bang. Aduh, susahnya orang Islam. Oke, baik. Tetapi kenyataannya sekarang begini. Orang Islam dari kasus-kasusnya aja lah. Gubernur Sumatera Utara sebelumnya Islam, korup. Gubernur Aceh
korup. Gubernur Riau korup. Gubernur Bengkulu. Rata-rata gubernur-gubernur yang Islam-Islam itu korup semua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Silakan jawab. Lebih takut makan babi atau korupsi? Bukan Lebih atau takut korupsi. Kenapa takut mereka makan babi atau lebih korupsi, Bang? Bang, kenapa mereka lebih takut makan babi ketimbang korupsi? Ya tergantung dari manusia juga itu Bang, semua Bang. Saya nggak bisa bilang juga Bang. Susah. Oke, saya kasih jawab, saya kasih aja ya. Nih, saya kasih salah satu gubernur. Nih ya, namanya Zumi Zola. Nih, ini gubernur Jambi ini Bang. Oh, ini pengikut 212 ini. Ini pengikut 212 Wiro Sableng nih. Bentar, saya balikin. Ini orang yang sangat islami ya, pengikut gerakan 212, pembela Islam. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, takut makan babi haram. Aksi bela Islam, bela Islam, babi haram, babi sangat haram. Tapi korupsi lancar jaya. Abang, ini mantan pimpinan orang Jambi ini. Takut sama babi dia Bang, takut. Astagfirullahaladzim, babi haram, masyaallah haram. Tapi dia korupsi. Pertanyaan saya, kenapa orang Islam sangat takut makan babi tapi tidak gentar untuk korupsi? Ya kalau dari makan babi itu mah memang udah dari Al-Quran Bang. Kalau korupsi ini kan nggak ada diharamkan di Al-Quran. Kan babi ada diharamkan, korupsi kan nggak ada. Cuma namanya apa ya tetap dosa gitu. Bang, Kalau namanya tapi makan tetap uang- masuk surga nggak asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Makan babi Sebentar. Asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga nggak? masuk surga. Macet. Bang, menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Ya. Sahabat bertanya, Betul. sekalipun dia mencuri ya Rasulullah, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuklah dia ke dalam surganya Allah. Makanya saya bilang Bang, orang Islam tidak takut korupsi, takutnya makan babi. Saya jawab Bang ya. Saya jawab. Tunggu Bang, diam dulu. Nah, silakan. Nah, jangan berontak, tenang. Enjoy, happy enjoy ya. Nah, Silakan. happy enjoy ya, tenang dulu ya. Nah, jadi biar Abang tahu nih. Ya kan? Babi itu di Al-Quran haram. Makanya ya kami ngikuti perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah ya tetap kami ini turutin. Kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat Masuk itu surga. tetap masuk surga Bang. Tunggu Bang, tenang lah, santai. Nah, kan batuk, minum Bang, minum dulu, minum. Iya, karena kan lucu aja ngeliat kalian nih. Jadi, Batuk saya gara-gara orang Islam cuman takut makan babi, tidak takut korupsi. Tiap hari bangganya tidak makan babi tapi korupsi bangga. Nih, lihat nih Bang. tunggu dulu lah, iya belum selesai Bang, sabar dulu. Abangku, sabar dulu, gantian kita.
Dengan bangganya pakai rompi KPK ya. Ya, aksi bela Islam. Bang, ini dulu aksi bela Islam nih, Bang. Oh, sebentar, kita tunjukin foto dia aksi bela Islam ya. Bentar. Bang Edis TV. Sebentar, Bang Bang. Edis TV. Lihat ya. Oh ya, oke. Lihat, Bang, bagaimana mereka aksi bela Islamnya, Bang ya. Oh, sangat kuat ini, jangan salah nih. Ya. Naik haji. Ya kan? Subhanallah. Yang penting naik haji, Allah cium batu ya Allah, mencium batu ya Allah, masuk surga ya Allah. Sekalipun barang siapa yang naik haji mencium Hajar Aswad, maka niscaya dosanya akan digugurkan seperti bayi yang baru lahir. Nah ini, ya kan? Nah tuh. Bela Islam tuh, bela Islam, coy. Aksi bela Islam, ulama bela Islam. Ternyata koruptor. Lihat nih, Bang. Memang seperti ini, Bang. Kelakuan kalian itu memang begini. Kita nggak usah bermunafik. Lihat tuh. Bagaimana nih aksi heroik 212 nih. Ikut aksi 212 di Jambi. Zola, ketika Islam diserang, wajib hukumnya membela. Wajib hukumnya membela. Berat, saudara. Nah, silakan. Ngomong dua di. Silakan. Sabar, dari dulu. Silakan. Ya. Gantian dong. Abang-abang aja pun. Oke, kesel tahu. Silakan. Abang awak tahu ya dia abang nih mana? Bukan nggak tahu, Bang. Cuma ya ada tahu sama tahu aja, TST aja kita, kan? Jadi Bang, cerita demi cerita, kalau dosa tetap dosa, Bang, tetap di neraka. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita buat dosa itu, tetap masuk ke neraka, Bang. Cuman kalau udah habis dosa kita di dunia ini, kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita pasti keluar dari neraka itu ke surga, Bang. Udah selesai semua dosa-dosa kita, Bang. Itulah bagi umat Islam, Bang. Sudah? Intinya jangan lupa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah, Bang. Udah. Oke, baik. Kalau babi tetap haram, pokoknya Bang, bagi kami, Bang. Korupsi tetap berdosa. Iya, tapi kan masuk surga asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya. Masuk surga dong, dia tetap dia. Baik. Diapain dosanya? Baik. Dihukum. Baik. Kayak di dunia kan ada hukumnya di penjara. Nah, kalau di akhirat neraka. Oke, baik. Nah, cuman saya melihat begini, Bang Muhammad Ali. Saya melihat banyak orang-orang, entah apa motivasinya. Ini kita ngobrol serius ya. Ketika seseorang Muslim merasa bahwa Muhammad dihina, agamanya dihina, mereka akan langsung girohnya, semangatnya untuk membela Islam itu muncul. Betul nggak? Betul sekali. Apakah menurut Anda itu dilakukan untuk pansos? Untuk supaya dia terkesan di mata orang Islam? Karena orang Islam ini paling senang kalau agamanya disanjung-sanjung. Iya, karena banyak politikus-politikus, para pemimpin-pemimpin yang dia menunggangi agama Islam untuk cari suara. Saya kasih contoh. Anda tahu ini siapa? Sebentar ya. Kalau kayak gini kan enak kita ganti-gantian ngomong. Oke, aku kasih tahu dulu sama abang nih, Bang. Oke. Abang tahu ini siapa enggak? Insinyur lagi. Irjen itu apa sih? Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal. Anda tahu ini kasusnya apa, Bang?
Kasusnya Napoleon ini tahu nggak apa? Nih kasusnya ini. Korupsi ya? Iya, korup. Korup bang, korup ya. Dia ini waktu itu dia menjabat sebagai hubungan luar negeri lah, ya, dari anggota Mabes Polri bagian hubungan luar negeri. Nah, dia menganiaya Muhammad KC nih. Dilumurin mukanya katanya. Kata dia ini termasuk orang yang nganu. Nah, katanya apa? Karena saya tidak suka Nabi saya dihina. Saya tidak suka Nabi saya dihina, kata Napoleon Bonaparte, kata dia nih. Sehingga dia membuat seperti itu kepada Muhammad KC. Dengan alasan dia bangkit girohnya membela agama Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Napoleon Bonaparte melakukan itu, dia modus ingin mencari perhatian dari umat muslim, atau karena memang tabiatnya orang Islam begitu? Kalau membela Muhammad nomor 1, tetapi di detik yang sama korupsi nomor 1 juga, gimana? Yang penting membela Rasulullah, masalah korupsi nggak masalah. Yang penting membela Rasulullah masuk surga, betul? Gitu, atau seperti itu, atau gimana? Atau kita putarkan dulu videonya ya. Kita putarkan dulu videonya ya. Sebentar. Rasulullah dihina loh. Makanya dia mengamuk saudara-saudara ya. Ngamuk ya. Pasti umat Islam yang ngamuk lah bang. Nabi yang dihina bang. Baik. Udah pasti tuh bang. Oke ya. Apa maksudnya Napoleon Bonaparte ini ya? Nih, maksudnya dia itu adalah nih. Kita bacakan ya, kita bacakan bang. Kita akan bacakan salah satu persidangannya dia. Tenang ya. Oke. Nih, Irjen Napoleon Bonaparte menyerang Muhammad KC atau KC sesama tahanan Bareskrim Polri. Nah, kalau Muhammad KC ini dia ditahan di Bareskrim Polri karena katanya dia menghina Muhammad. Padahal yang diomongin dia benar. Dia kan ngomong Muhammad dikerubungin jin, ya memang benar. Tapi ini orang ditahan di Bareskrim karena korup. Kasusnya kasus korupsi nih, ya. Nah, Bonaparte menyerang Muhammad KC sesama tahanan Bareskrim Polri karena beralasan membela agama. Jadi saya heran teman-teman. Di detik yang sama membela agama, di detik yang sama kasusnya korup. Heran saya. Makanya saya cuma ngomong sama kalian jamaahku, kaum muslimin wal muslimat. Kenapa kalian begitu mudahnya? Kenapa kalian begitu gampangnya diakal-akali sama orang dengan alasan membela agama Islam? Menyerang Muhammad KC sesama tahanan karena beralasan membela agama. Namun polisi menyebut bahwa aksi Irjen Napoleon karena mencari perhatian. Ini dia cari muka bang, cari muka dengan membawa-bawa Muhammad, membawa-bawa agama Islam. Nih, Irjen Napoleon mengaku secara terbuka telah memukul MKC. Hal itu diterangkan dalam sebuah surat terbuka yang dibagikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Dalam suratnya itu, dia mengaku sebagai seorang muslim dan lahir dari seorang muslim. Irjen Napoleon yang terjerat kasus korupsi itu mengaku dibesarkan dalam ketaatan beragama, pantas dia korup. Sangat taat beragama, makanya dia korup besarnya. Nah, karena dasar agama tersebut, Irjen Napoleon tidak mau agamanya dihina. Dia pun menyebut siap menjalani konsekuensi dari tindakannya tersebut. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, membela Rasulullah, membela Rasulullah. Siapapun bisa menghina saya, tetapi terhadap Allahku,
Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kidah Islamku. Waduh. Sungguh kutipan yang sangat akan membuat orang muslim simpati. Nih, lihat ya. Bersumpah, karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Melakukan apa? Melakukan orang yang menghina Rasulullah, Al-Quran, dan Allah. Subhanallah, sungguh mulia sang koruptor. Heran saya, kenapa sih? Gini loh, ini zaman banyak orang loh yang menunggangi agama. Banyak orang dengan membawa-bawa Islam tapi modusnya lain. Saya ini menyadarkan kalian jamaah kaum muslimin wal muslimat, jangan mau dikadalin. Luar biasa kalian, luar biasa. Gimana? Bisa memaksa, Bang. Itu kan atau Napoleon suruh naik sini. Kalau ada Napoleon Bonaparte suruh naik sini dia. Abang unik ya. Uniknya di mana, Bang? Betul atau tidak? Zumi Zola, aksi bela Islam 212 korup. Irjen Napoleon Bonaparte membela Rasulullah, membela agama, korup. Mau saya sebutin sampai tahun depan nanti nggak kelar-kelar, Bang. Gubernur Banten itu siapa itu? Gubernur Banten atau siapa itu yang perempuan itu? Juga sama. Membela Islam, korup. Sulit nih, sulit. Berat. Bang, kita ini Mario, kita ini udah tahun 2025, sudah zaman internet. Makasih Kamila Snejer. Mario, kita harus melihat orang secara profesional dan proporsional. Jangan sampai mereka ini menunggang-nunggangi agama untuk modus-modus tertentu, cari perhatian dari umat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia melaksanakan aksi korup. Siapa lagi nih? Siapa yang di yang Banten atau apa itu? Siapa namanya? Sebentar, saya kasih tunjuk lagi. Bukan, satu lagi siapa? Yang gubernur Banten yang Atut atau siapa namanya? Bentar ya. Saya nggak tahu namanya. Ratu Atut, sebentar nih. Ratu Atut Kosia. Oh ya, Ratu Atut Kosia. Ini jelek loh. Entar. Coba buka kacamata. Saya mau diganti. Kemana-mana nih. Sebentar, saya balik dulu. Tenang. Nih Bang, kita itu punya sejarah Bang. Orang yang biasanya agamis, aksi-aksi bela Islam, nggak jauh-jauh dari korup. Nah, bentar. Kita lihat ya Bang ya. Kelihatan Bang? Siapa ini namanya? Ratu Atut Koisyah. Nah, apa kasusnya? Nah, biasa. Sebentar ya. Kasusnya Bang, ada Bang. Aduh. Kita lihat ya di berita ya. Nih. Tenang Bang. Sabar. Kita lihat ya. Kita lihat beritanya. Ratu Atut korupsi. Memang ya, kalau soal korupsi ini luar biasa ini. Kalau makan babi saya rasa Atut ini sangat takut. Coba Bang, kasih daging babi. Najis haram jadah katanya. Haram jadah. Bentar nih. Lihat ya. Oke, kita lihat nih ya.
Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khoisyah bebas bersyarat nih, terpidana kasus suap Pilkada Lebak dan seterusnya nih. Ya, kasus yang menjerat Atut bla 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 bla. Ini jelas nih. Korup. Bang, saya cuma mau bilang begini, Bang. Janganlah kalian umat muslim ini mau dikadal-kadalin sama politisi yang mereka mau numpang pansos di agama Islam. Tapi ya memang dalam agama Islam ya yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Berzina, korupsi masuk surga. Gitu ya, Bang Ali ya. Iya bang, kan tadi udah saya bilang, masa abang nggak ngeh juga? Gimana? Gimana? Ya, kalau namanya dosa tetap dosa bang, masuk ke neraka. Kan udah bilang di agama Islam. Terus? Nah, habis itu kan dosanya udah habis, yang dia apain di dunia ini dosanya, habis itu kan masuk surga. Tapi dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan lupa sebelum meninggal. Iya, berarti masuk surga. Asal mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga ya. Ya, itu kunci surga bang. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Oke lah bang. Intinya satu bang. Semoga Anda bertaubat ya. Semoga Anda bertaubat dari kesesatan yang nyata ya. Bang, intinya di agama Islam nggak boleh syirik sama Allah, itu aja. Iya, yang penting dalam agama Islam itu yang penting nyembah Allah. Itu nggak bakalan masuk Korupsi nggak masalah. Yang penting kamu nyembah Allah, ya kan? Makanya saya bilang Allah itu tiada lain adalah Syaitan yang terkutuk. Bang, menurut iman saya bang ya, Allah itu adalah setan yang terkutuk. Loh iya, memang Allah itu Allah yang disembah oleh orang Islam. Dalam sudut pandang agama saya itu adalah setan yang menyesatkan umat manusia. Makanya yang penting nyembah dia. Mau kamu korupsi, berzina, masuk surga. Gimana sih? Jadi Yesus, di Alkitab bang, Yesus saja hamba Allah. Yesus saja itu fitnah kalian. Yesus hamba Allah itu adalah fitnah keji dari orang-orang Islam. Ya udahlah, belajar lagi lah sana ya. Belajar lagi. Muhammad Ali belajar lagi sana. Ya, belajar lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Amilas Major. Terima kasih. Iya, tidur dulu sana. Ya, teman-teman sekalian, seperti itulah memang ya. Fakta dan keadaannya memang seperti itu. Karena memang yang terjadi di tengah-tengah umat muslim, kalau makan babi itu sangat-sangat diharamkan. Takut mereka. Makasih Bang Toyo, makasih. Setengah mati mereka takutnya. Kalau nggak percaya coba aja suguhin babi. Atau ada babi lewat, lompat lari mereka tunggang langgang. Kalau ada babi masuk masjid, pernah lihat video babi masuk masjid? Lari mereka, bubar masjid. Ada babi, haram, gitu kan? Bahkan digebukin itu. Kalau ada babi, ada anjing juga begitu, digebukin. Makanya kalau kalian melihara anjing di tengah kaum muslimin, selesai. Anjing nggak salah apa-apa, juga bisa digebukin. Sangat mereka ketakutan itu dengan babi, dengan anjing. Tapi kalau duit korupsi, bisa dipakai untuk naik haji. Nanti kalau kita naik haji nyium batu, maka dosa kita dihapuskan. Loh, memang seperti itu kok keadaannya, gimana? Kan keadaannya begitu.
Apakah saya memfitnah, mengada-ngada? Memang begitu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kan ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Afri Caniago. Separah itu ya? Iya, separah itu. Silakan Afri Caniago, nyalakan kamera dulu. Dibilang katanya mulut comberan katanya. Naik kemari, patahkan argumen saya. Ya, Afri Caniago. Afri. Macet. Oke, kita turunkan dulu ya kalau macet ya. Oke, kita naikkan yang berikutnya. Makasih Junianto, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, ya para pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, sahabat-sahabatku ya, selamat Natal saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah bikin panel ucapan selamat Natal ya. Ya, saya rasa kemarin udah cukup lah ya. Artinya sudah sampailah pesan Natal kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ada yang saya infokan. Makasih Hucon, makasih. Teman-teman, ada yang mau saya sampaikan nih teman-teman. Mengenai rumah apologet kita. Rumah apologet kita ini kan sudah jadi dan sudah selesai. Nah, tetapi teman-teman, saya itu ada pengen rencana ingin memasang baterainya teman-teman, supaya kita tidak usah lagi membayar listriknya. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, mensupport channel ini, teman-teman bisa memberikan support dan dukungannya untuk pengadaan baterai di rumah apologet kita di sini ya teman-teman ya. Ini saya tampilkan di layar dulu. Ya, silakan teman-teman screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut bantu support di situ. Tetapi kalau teman-teman tidak punya berkat berlebih, jangan memaksakan diri ya. Ini khusus untuk teman-teman yang berkelimpahan dan berkecukupan saja. Karena dari penonton yang banyak ini, tentunya hanya sedikit saja orang yang berkecukupan. Yang lain itu pada ya susah lah. Kenapa? Karena ya tadi itu gubernurnya pada korup, bupatinya pada korup. Karena apa bang gubernur dan bupatinya pada korup? Ya karena itu tadi. Karena takutnya bukan sama korup, takutnya sama babi. Lu iya. Kalau tidak percaya tanya aja. Coba tanya sama si Zumi Zola. Zumi Zola apa? Kamu takut nggak korupsi? Oh saya takut. Tapi kamu kok korupsi? Iya ya. Zumi Zola apa? Kamu takut nggak sama babi? Makan babi? Oh haram, haram, haram. Itu. Jadi teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang mau mensupport, silakan teman-teman support di situ ya. Tangkap layarnya, screenshot. Nanti kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini. Ya. Teman-teman yang nonton di YouTube itu juga ada tulisan berjalan tuh ya. Di YouTube tuh ada tulisan berjalan. Teman-teman bisa support lewat situ ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi teman-teman, di dalam ajaran agama Kristen itu jelas, jangan mencuri. Jangan mencuri. Di dalam 10 hukum itu yang ditulis di loh batu itu, jangan mencuri. Di dalam agama Islam itu sebaliknya. Kalau kau tidak bikin dosa, dimusnahkan kau sama Allah. Dan akan diganti oleh satu kaum yang berbuat dosa. Lalu kaum tersebut memohon ampun dan Allah akan mengampuni. Karena Allah senang ngampunin dosa. Nah,
untuk supaya Allah ngampunin dosa, maka umat muslim harus bikin dosa dulu. Itulah ajaran agama Islam, teman-teman ya. Makanya di dalam sudut pandang kekristenan, di dalam sudut pandang Bible, tentu saja Allah yang disembah oleh orang Islam itu adalah setan yang terkutuk. Nah, begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Zulkifli. Silakan Zulkifli. Loh, kalau saya bilang memang dalam sudut pandang Kristen, sudut pandang Bible, Allah itu memang setan yang terkutuk, gimana? Yang menyesatkan umat manusia. Masa orang kalau nggak bikin dosa dimusnahkan, suruh bikin dosa dulu? Ya silakan Zulkifli. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Jangan gelap-gelapan, Bang. Coba, Bang, balikin. Bang, yang kena lampu itu jangan saya, Bang. Anda yang kena lampu. Ya. Ini saya kena lampu juga ini. Iya, maksudnya kebalik, Bang. Nah, gitu. Oke. Ini saya agak hitam sedikit nih, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Tadi kembali kepada tema tadi. Ya, apa itu, Bang? Yaitu kenapa orang muslim takut makan babi tapi tidak takut korupsi. Kan begitu kan? Ya. Contohnya Orang muslim gubernur. itu takut juga korupsi sebenarnya. Sebentar. Saya tanya dulu, Abang dari provinsi mana? Biar saya cek dulu gubernurnya korup nggak? Kalau dari muslim pasti korup, saya jamin itu. Dari mana? Provinsi mana? Biar kita cek gubernurnya. Hah? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, kita cek ya. Gubernur Sumatera Barat. Ada nggak, Bang, gubernur korupsi di sana, Bang? Bentar, Bang. Entahlah, saya tak tahu, saya tak pasti saya. Terus ngapain Abang di Sumatera Barat? Nah, saya di Sumatera Barat, saya bukan bukan menyelidik orang politik, kerja saya. sebentar. Oke. Sebentar ya. Apakah siapa teman-teman gubernur Sumatera Barat? Karena Sumatera Barat saya belum tahu, belum dengar nih saya. Iya, saya pun tak kenal tuh. Nggak usah cerita gubernur, Bang. Kita cerita soal haram saja. Coba siapa nama penonton? Siapa nama gubernur Sumatera Barat? Apakah dia tersandung korupsi juga atau bagaimana? Penonton ini nggak jelas sih. Rizal Motor lah, Sumijola lah. Oke lah, tapi intinya yang saya bilang tadi, Bang ya, bahwasanya banyak orang-orang Islam yang tersandung kasus korupsi. Tapi pasti dia nggak mau, itu haram katanya. Tapi kalau dia disuruh makan uang hasil korupsi, halal kata dia. Coba kira-kira ada apa itu? Oh, boleh, Bang. Silakan. Orang korupsi itu kalau kena tangkap dia mengaku salah. Oke. Orang makan babi kalau kena tangkap dia nggak mengaku salah. Itu saja. Maksudnya gimana? Paham nggak? Makasih Kak Ebes. Orang korupsi. Makasih. Gini loh, Zulkifli. Kalau gini aja lah. Kira-kira Anda mau nggak makan babi? Nggak mau saya. Nggak mau. Tapi kalau misalnya dikasih uang hasil daripada korupsi, mau? Nggak mau saya. Saya memang nggak mau. Zulki, oke. Kenapa para gubernur yang saya sebutkan tadi, yang dia sangat gubernur, itu gubernur bukan saya. Iya, makanya saya tanya gubernur bukan Anda.
Kenapa kita kasih contoh misalnya Zumi Zola. Ya. Zumi Zola itu Ah. dia itu kan gubernur Jambi. Mantan gubernur Jambi. Ya. Makasih Kak Simoni, makasih. Ya. Oke. Ya. Dia korup, betul? Ya. Oke. Taruhlah. Kenapa dia mau makan uang hasil korupsi tapi tidak mau makan babi? Itu dia kan? Dia itu mau dia. Ya kan? Iya, kenapa Tapi seperti itu? secara Muslim publik- kenapa seperti itu? Tapi secara publik dia dihukum kan? Iya, aduh ini orang nyambung, aduh di bawah saja kamu. Botolnya setengah Bawah saja, mati. secara- Yang saya maksud itu begini loh, kenapa babi kalian tidak mau? Walaupun kalian kalau makan itu nggak ada yang rugi, tetanggamu tidak rugi, iya kan, rakyat tidak rugi. Sementara kalau kamu makan uang hasil korupsi, tetanggamu rugi, rakyat rugi. Harus bagaimana saya membahasakan bahasa saya dengan mereka ini? Ayo, silakan. Aduh, heran saya. Setiap hari kalian membangga-banggakan tidak makan babi. Coba bangga dulu loh kalau tidak korupsi itu loh. Katakan bangga kalau tidak korupsi. Nggak makan babi, nggak usah kamu bangga. Ya, use. Silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Muslim atau Kristen Bang? Shalom Bang, Kristen Bang. Oh Kristen, shalom Bang. Gimana Bang? Kita lagi ngundang yang muslim-muslim nih Bang. Nanti kalau kita berdua ngobrol, nanti disangkain kita subjektif. Sebenarnya Atau, saya ingin atau Abang mau sampaikan sesuatu, tanggapan silakan Bang. tentang satu hal. Apa itu Bang? Silakan. Saya ingin tanggapan Abang tentang satu hal sebenarnya. Apa itu? Tapi di luar tema yang haram-haram itu boleh Bang. Apa itu Bang? Boleh saja silakan. Saya setel ya Bang. Oke silakan. Orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Jadi katanya jangan paksa orang Islam mengucapkan selamat Natal. Itu menurut Abang bagaimana? Memangnya yang maksa mereka siapa? Bang, yang Natalan Kristen, yang merayakan Kristen, yang sewot Islam. Nggak ada yang pernah maksa orang Islam harus mengucapkan selamat Natal, nggak ada. Yang kami harapkan kalau waktu Natal orang Islam jangan heboh, itu saja. Begitu loh. Kalau misalnya orang Kristen mau pasang pohon Natal, orang Islam jangan marah. Karena nanti takut kalau ada pohon Natal nanti umat Islam katanya murtad. Karena orang Islam itu tidak pernah melihat yang indah-indah. Kalau ada pohon Natal nanti indah. Pohon terang, amat indah rupamu, ya kan? Jadi kalau ngelihat yang indah-indah, Muslim kan biasanya nontonnya kencing unta, padang gurun, ya kan? Lihat pohon Natal, keren nih, foto Nah, giliran foto murtad. Foto di pohon Natal mengakibatkan murtad. Makanya saya heran gitu loh ngelihat kelakuan para ustadz-ustadz. Gitu Bang. Siap Bang. Coba kapan ada orang Kristen memaksa orang Islam ngucapin selamat Natal? Coba. Boro-boro maksa. Kalau orang Jawa bilang orang patean, orang bau capek. Iya, nggak ngaruh gitu loh. Siapa juga yang maksa-maksa orang Islam mau harus ngucapin selamat Natal?
Yang kami harapkan itu kalau kami Natalan, jangan bawa rangsel ke gereja. Itu. Kemudian jangan mengganggu. Kalau ada orang masang pohon Natal, jangan diganggu. Orang pakai topi Natal juga jangan panik. Heran loh dengan mereka ini. Takut sekali Siap, gitu Bang. ulama-ulamanya. Bahkan ada satu video yang viral tuh. Saya heran dengan kelakuan para ustadz dan ulama kita. Katanya kalau mengucapkan selamat hari Natal, kita jadi Kristen, katanya. Loh. Terus dia bilang begini, kemarin saya mengucapkan kepada seseorang selamat atas beli kulkas baru. Ternyata saya tidak dapat kulkas baru. Selamat atas hari pernikahan. Ternyata saya tidak jadi pengantin baru. Heran dengan kelakuan kaum muslimin ini. Aduh, tapi ya itulah, memang mereka itu lucu, Bang, lucu, unyu-unyu kadang-kadang ustadz-ustadznya itu. Pakai topi Sinterklas, tiba-tiba jadi Kristen. Tapi itu sebenarnya dipengaruhi oleh sebuah hadis, Bang. Ada hadis yang berbunyi begini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk kaum tersebut. Tapi hadis ini membawa malapetaka. Contoh, nggak ada topi Sinterklas ya. Kalau ada pakai topi itu, topi Natal itu yang merah-merah itu, nanti kalau dipakai dia tiba-tiba menjadi orang Kristen. Tapi TikTok, kalau mainan TikTok, dia tidak serupa dengan orang kafir. Mau enaknya aja, mereka mau enaknya saja. Padahal kalau orang main TikTok, orang main Facebook, itu adalah kebiasaan orang-orang tapir. Iya, pakai topi Sinterklas itu juga kebiasaan orang tapir. Tetapi kenapa hanya topi Sinterklas saja yang dilarang? Lalu sama mereka dipoleslah hadis itu. Oh, tidak boleh menyerupai satu kaum dalam urusan ibadah. Memang hadis-hadis Muhammad ini kalau nggak dipoles berbahaya, karena Muhammad kalau ngomong itu memang suka salah-salah. Oke lah Bang, kita kasih yang Muslim ya Bang ya. Kalau yang Kristen nanti kita dibilang subjektif ya, Bang. God bless ya Bang. Oke, God bless dulu ya Bang ya. Oke Bang, turunkan ya. Iya, nih ada berita lagi teman-teman. Ada berita. Ada 2 orang pemuda naik motor itu ngelempar salah satu untuk membakar pohon Natal itu. Di mana itu beritanya? Saya dengar seperti itu, tapi belum dikonfirmasi dulu. Coba apakah itu berita itu benar? Katanya di mana itu ya? Pokoknya ada yang inbox saya. Benar gak itu teman-teman? Ada orang di NTT. Apa benar itu di NTT kejadiannya? Benar atau tidak? Ini kan luar biasa kan? Coba tuh. Kristen yang merayakan Natal selalu dirusuin terus sama orang Islam. Apa nggak malu sih kalian orang-orang Islam tiap hari kerjanya bikin ulah aja terus. Di hari Natal, hari yang berbahagia, umat muslim mau bikin ulah. Apa bikin ulahnya? Katanya tanggal 25 Desember itu dibikin hari mualaf katanya. Coba kan? Rese kan? Usil mereka ini. Heran kita dengan melihat kelakuan mereka. Aduh, coba. Pemuka-pemuka agamanya yang Islam ini coba, apa kalian itu tidak bersuara? Apa jangan-jangan kalian juga ada di belakangnya? Kenapa kalau kami yang merayakan hari raya, acara-acara keagamaan kami, kalian seperti itu? Selalu usil, selalu bikin ulah. Herman.
Tapi Nandar baru kali ini saya ngomong sama Nandar itu sesuatu yang positif. Nandar bilang begini ya, walaupun Nandar itu errornya 364 hari, ada 1 hari dia beres. Dia ngomong begini, dia tidak setuju dengan Zuma, dia tidak setuju dengan APII yang ingin membuat 25 Desember itu sebagai hari mualaf. Karena apa? Dia menghargai, itu dari Nandar. Satu yang kita salut sama dia, dia berani melawan Zuma, tetapi karena dia mendapatkan serangan dari netizen Muslim, akhirnya si Nandar nampaknya mewek-mewek dan sekarang dia sudah mulai nyembah Zuma. Iya, kita lihat saja. Apakah Nandar berani? Apakah dia langsung cium tangan? Iya, begitu. Oke, kita kasih naik, ada Zaki. Ya, ada 10.000 orang ya teman-teman ya. Muslim kalau naik kemari, tolong ya performa yang terbaik ya. Ini ada 10.000 orang melihat. Coba naik kemari dan buatlah satu argumen yang baik. Restorator Sri Yuyan, coba Sri Yuyan. Happy. Oke, Happy. Selamat malam, Happy. Ini tundang ya. Ini tundang. Happy. Iya. Islam atau Kristen, Pak? Bukan diundang, Pak, karena Anda mengajukan permintaan naik, makanya saya naikkan. Oke, nampaknya dia ini tidak sengaja memencet. Teman-teman, jangan lupa follow ya, teman-teman. Di atas ini ada love begitu ya, love orange itu. Teman-teman tap layarnya itu love orange itu, follow akun ini. Karena ada banyak akun tiruan di luar sana, teman-teman. Jadi pastikan kalian mengikuti akun yang asli ya. Nah, jangan lupa juga tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu ya. Follow. Ya, tap layar, bagikan seperti itu ya. Supaya siaran kita ini direkomendasikan oleh TikTok untuk ditonton banyak orang. Ya. Karena kita gunakan TikTok ini untuk bersuara. Kita gunakan TikTok ini untuk menyampaikan supaya aspirasi kita didengar oleh banyak orang. Faded Lum, silakan. Halo, Bang. Hello. Ya, silakan nyalakan kamera. Macam mana nak nyalakan kamera? Oke, saya bantu ya. Saya bantu dari sini. Silakan diterima. Nampak tak? Okey. Sip ke? Ya, Muslim Bang, dari Malaysia kah? Yes, dari Malaysia. Silakan. Sip kan? Sip. Anda seorang Muslim dari Malaysia ya? Ready. Ya. Saya nak tanya je lah. Okey lah. Sebentar Bang, saya tanya dulu. Anda Muslim? Yes, I'm Muslim. Tapi Muslim dari Malaysia? Berapa? Yes. Okey. Saya nak tanya Abang Edith je lah. Abang Edith sentiasa menanyakan agama Islam ni tak benar. Okey. Tokoh disegani di Indonesia, Buya Hamka. Adakah agama Buya Hamka tidak benar? Okey. Kita ambil lagi. Pejuang Indonesia kemerdekaan. Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tunku Umar, Haji Tokri Mioto, Muhammad Nasir. Semua itu adalah pejuang Indonesia yang kuat agama Islamnya. Jadi adakah Abang Edi cakap agama Islam tidak benar? Baik, saya jawab ya. Itu saja. Tadi Anda sebutkan siapa? Tadi Anda sebutkan siapa? Tuanku Imam Bonjol, betul? Ya, semua itu pejuang-pejuang kemerdekaan. Oke, baik, saya jawab. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol?
Saya tidak tahulah macam mana pejuang, tapi yang saya baca lah. Nggak tahu. Oke, gini. Yang saya maksudkan begini, Bang. Islam itu benar atau Islam itu salah tidak ditentukan dari apa orang-orang yang Anda sebut tadi. Islam itu benar atau salah tidak ditentukan dari Hasyim Asy'ari, tidak ditentukan dari Buya Hamka. Islam benar atau salah ditentukan oleh ajaran Islam itu sendiri, betul? Iya, tapi logik Anda berpikir tuh bagaimana? Yang menjadi patokan rujukan penjalan agama Islam itu adalah Muhammad, bukan Buya Hamka, bukan Hasyim Asy'ari, setuju? Tapi Buya Hamka adalah pejuang. Kalau agama tenang Islam dulu, tidak Bang. Tenang benar, dulu, Bang. orang Tenang. akan ikut dia. Siapa yang lebih baik Islamnya, Muhammad atau Buya Hamka? Itu Buya Hamka mestilah follow agama Bang, Muhammad. tenang betul dulu, Bang. tak? Saya jawab dulu ya. Saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Siapakah yang Islamnya lebih baik? Muhammad, nabinya umat muslim, Tuhannya orang Islam, ataukah Buya Hamka? Itu saya tak tahulah, tapi tak tahu nih. Artinya umat muslim sudah malu mengakui Muhammad sebagai seorang muslim yang terbaik. Tak, pejuang kebijakan Bang, tenang dulu, tenang. Yang kuat agamanya. Masa kamu ragu bahwa Muhammad itu adalah sosok Tak, saya umat tidak ragu Islam yang pasal terbaik? itu. Saya tak nak tahu yang pasal itu. Saya nak tahu kenapa awak cakap agama Islam tidak benar. Buya Hamka adalah pejuang Islam. Pejuang Islam yang sanggup memerdekakan Indonesia. Betul tak? Banyak pejuang Bang, Islam. kita tidak bahas Buya Hamka, kita tidak bahas Hasyim Asy'ari, kita bahas Islam. Buya Hamka juga percaya Muhammad. Itu saja. Apakah kita sedang membahas dia atau sedang membahas Islam? Tidak, itu saja saya nak tahu. Buya Hamka percaya Muhammad tidak? Memang berat logika orang Islam ini. Tidak, bukan logik, tapi nggak tahu, siapa tahu dia nggak percaya Muhammad. Gimana? Betul ke? Siapa mana statement dia bahwa dia percaya Muhammad? Mana? Banyak buku-bukunya. Ya, mana Tolong coba Datuk bilang Razi bahwa cari mana di pernyataan dia bahwa dia percaya Muhammad? Jangan-jangan dia nggak percaya sama Muhammad. Gimana? Itu awak cakap lah, tapi dalam buku dia percaya. Okeylah. Okey, Ahmadi. Terima kasih. Lari. Terima kasih tau. Ya, terima mau kasih. lari. Saya tak nak gaduh-gaduh. Mau kabur. Okey. Oke lah, baiklah. Jangan memaksakan diri, Bang. Ya. Okey, itu saja. Tak ada apa. Ya, baiklah. Teman-teman sekalian, kita ini bukan membahas Hasyim Asy'ari. Kita tidak membahas Buya Hamka. Kita tidak membahas Imam Bonjol. Yang kita bahas tuh Islam. Apakah rujukannya? Siapakah tokohnya? Ya Muhammad. Masa Buya Hamka? Bahkan mirisnya, siapakah orang yang paling baik Islamnya? Buya Hamka atau Muhammad? Nggak tahu. Mereka sudah mulai meragukan bahwa Muhammad itu adalah contoh umat Islam yang paling sangat Islami. Mereka sudah mulai ragu, tidak berani mereka mengatakan Muhammad suri tauladan. Ketika kita membongkar, ketika kita mengekspos apa-apa saja perbuatan Muhammad, orang Islam sekarang sudah malu mengakui Muhammad. Ya, The Rock Muslim, silakan, nyalakan kamera. Ya, Dis. Oke. Ya. Oke, Dis. Silakan. Aman, Dis. Oke. Terima kasih teman-teman yang masuk. Jangan lupa teman-teman follow ya, follow teman-teman, tap layar atas ya teman-teman ya. Oke, The Rock Muslim. Ya. Kenapa sekarang semakin banyak orang Islam yang malu mengakui bahwa Muhammad itu sosok manusia yang sempurna, suri tauladan yang baik? Kenapa? Aku apa dulu boleh nggak tanya dulu secara logika saja. Aku nggak boleh. Tapi enggak. Ya udah, Muslim takut ditanya. Ya udah, Muslim takut ditanya. Silakan. Apa yang mau kami sampaikan?
Gini. Islam takut ditanya. Oke, saya mengambil ini secara logika. Anda suka logika begitu ya kan? Aku setuju. Karena agama itu pakai akal. Dalam Islam, kenapa wajib puasa? Itu baik untuk kesehatan. Dalam Islam, kenapa minum keras dilarang? Itu baik untuk kesehatan. Karena dalam Islam itu bukan untuk akhirat saja, memang untuk kebaikan dunia. Maka pun apa dilarang diperintahkan itu baik untuk dunia ataupun akhirat. Yang tanya begini, coba Anda baca Galatia 5 ayat 2. Aku satu aja nanya. Galatia 5 ayat 2. Ya. Kalau orang Kristen disuruh baca Bible-nya langsung dibuka. Kalau orang Islam disuruh baca Qurannya, saya lagi najis megang Quran. Sebentar. Galatia 5 ayat 2. Pasal yang kelima ayat yang kedua. Oke. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Oke. Yang kutanyakan gini, maka tadi aku ambil contoh dalam Islam pun apa dilarang, apa diperintahkan itu baik untuk dunia. Karena Islam untuk akhirat juga untuk dunia, kayak puasa baik untuk kesehatan. Kenapa Paulus melarang bersunat? Alasannya kenapa? Untuk dunia. Baik, saya jawab. Begini, jadi kita ini orang-orang Kristen itu tidak hidup di bawah perjanjian sunat. Kita hidup di bawah perjanjian baru. Perjanjian baru yang diadakan oleh Yesus sendiri melalui darahnya. Materainya itu ada darahnya. Jadi gini, saya jelasin dulu dari awal. Karena orang Muslim tuh nggak tahu sunat itu apa. Sunat itu buat kebersihan katanya. Gini, dengarkan. Jadi sejarah sunat itu bagaimana Tuhan dengan Abraham mengikat sebuah janji. Namanya mengikat sebuah janji itu beda dengan mengikat sebuah janji mau nonton bioskop. Kalau misalnya kita janji mau nonton bioskop, nggak ada tanda perjanjiannya. Drog Muslim, ya. Ntar malam kita janjian ya, nonton bioskop ya. Nonton filmnya si Juma. Juma kan main film sekarang ya, dari bioskop. Namanya Doti. Sekalian promosi filmnya Juma tuh, biar kalian nonton tuh yang Muslim-Muslim. Nah. Kapan naik daun dia? Tenang. Jadi kalau misalnya kita janjian nonton bioskop, kita nggak perlu ada janji materai perjanjiannya, tanda perjanjian kita itu nggak perlu ada karena janjinya hanya remeh-temeh, betul? Ya. Betul. Nah, Tuhan dengan Abraham ketika mereka berjanji ada tandanya, materai perjanjiannya itu ada. Sunat, makanya inilah tanda perjanjianku dengan engkau, bahwa seluruh keturunanmu, keturunan Abraham, itu haruslah disunat. Jadi sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, sementara kami itu tidak mengikat janji dengan Tuhan dengan melalui perantaraan Abraham, tetapi dengan melalui perantaraan Yesus. Makanya yang sunat itu adalah keturunan Abraham. Sedangkan orang-orang yang berada di luar keturunan Abraham, contohnya bangsa kita Indonesia, contoh bangsa mana lagi, bangsa Jepang, bangsa mana lagi, orang lain yang bukan keturunan Abraham, bagaimana mereka masuk ke dalam perjanjian tersebut? Materainya bukan sunat tetapi darah Yesus. Makanya ketika di Last Supper, ya, perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengangkat anggur, ya, cawan yang berisi anggur dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi perjanjian kami bukan lagi dengan perjanjian sunat. Itulah yang Paulus maksudkan. Jadi orang-orang dari luar suku Israel boleh masuk ke dalam perjanjian tersebut bukan dengan materainya, bukan dengan sunat, tetapi dengan darah Yesus. Itu penjelasan saya. Oke. Nah, sekarang coba saya tanya.
Menurut Al-Quran, apa gunanya, apa fungsinya umat Islam sunat? Oke, nanti jawab pasti. Jangan nanti. Kamu sudah nanya sama saya tentang perihal sunat, oke? Ya. Supaya fair, kamu saya tanya. Sebutkan apa kegunaan sunat menurut Al-Quran. Gini Dis ya. Aku bertanya, Anda menjawab. Apa kegunaan sunat menurut Al-Quran? Jawab dulu. Iya. Anda tuan rumah narasi banyak, aku diam. Sebenarnya tamu yang narasi banyak, bukan tuan Habis ini rumah. kamu bernarasi banyak, silakan. Kamu bertanya kepada saya tentang sunat, sudah? Ya. Kamu saya jelaskan itu. Mau kamu terima, mau nggak terima terserah. Sekarang Oke. kamu jelaskan kepada saya kenapa atau alasan ataupun sebab musababnya ataupun kegunaan sunat itu dalam agama Islam. Fungsinya apa? Oke. Ini kan Anda tadi ngomong secara logika. Oke, ini aku jawab secara logika, gampang. Dan Anda menjawab pertanyaan saya bukan secara logika. Keimanan Anda bla 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 bla. Oke, aku jawab dengan logika. Kenapa dalam Islam bersunat? Harus bersunat. Kenapa? Ayatnya loh, harus ada ayatnya. Logika gini, dengar dulu. Karena kami dalam Islam, kalau kami kencing itu memang harus bersih, dicuci. Kalau enggak terima sholat kami. Siapa logika? Oke, ayat dalam Quran. Makanya sudah saya bilang Islam sunat biar apa? Biar kalau kencing tidak kencingnya netes di situ. Karena kencing itu Oke, dalilnya dulu, dalilnya. Anda kalau udah bertanya dalil ada kepepet. Tadi ada logika, secara logika. Sebentar, Derok. Tadi saya kan menggunakan dalil-dalil di dalam Bible bahwasanya Yesus mengadakan perjanjian baru. Apa materainya? Apa dasarnya? Setiap perjanjian itu kan ada yang namanya materainya. Materainya itu adalah darah Yesus. Aduh. Maka jawab Kalau saya ngomong, kamu ngomong. Coba kamu menjelaskan kepada saya umat Muslim sunat supaya nanti air kencingnya tidak netes di kulupnya itu. Pertanyaan saya, mana ayatnya? Sunatlah umat Muslim supaya kalau pipis nanti tidak netes air pipisnya. Nah, silakan. Silakan. Ya kasihlah aku kesempatan. Aku nih terlalu cerdas mungkin. Anda takut sekali sama saya. Maka gini Des ya. Maka kenapa aku diskusi agama tuh aku main satu ayatnya lebihnya ke logika. Astaga naga disuruh nunjuk ayatnya. Bro. Ayat mana? Kita diskusi, bukan ajak mengajar. Anda ngomong aku diam. Ya berarti kamu ngarang. Enggak, maka selesaikan dulu. Ya udahlah kalau kamu ngarang di bawah lah. Takut. Bukan takut, kamu ngarang kok. Gimana? Kalau kamu menjawab, tunjukkan dalil ayat. Gimana sih? Karena teman-teman begini, menurut Muhammad, orang itu nanti akan disiksa di dalam kubur, digebukin di dalam kubur kalau pipis air kencingnya masih netes di situ. Iya. Makanya orang muslim itu nggak boleh kencing sambil berdiri, nggak boleh. Kalau ada toilet gitu ya, kalau teman-teman main gitu toilet itu ya, kalau kencing berdiri nggak boleh. Karena memang umat muslim itu menjadi Islam membuat kamu ribet. Nggak percaya kalian? Nggak boleh kencing berdiri. Nih. Ya. Bahkan kalian akan disiksa di dalam api neraka kalau kalian kencing berdiri. Ya. Baik. Kita akan tunjukkan. Tapi kadang-kadang kalau ngomong Muhammad nih kadang-kadang dia sendiri kencingnya. ini isu udah. Tapi semua ini udah pernah kita bahas ya. Baik. Kita lihat ya. Salah satu adab buang hajat adalah melakukannya dengan cara duduk. Baik ketika buang air kecil ataupun buang air besar.
buang hajat dengan cara berdiri adalah pekerti yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam hal ini Sayyidah Aisyah menjelaskan. Perhatikan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali duduk. Berarti Aisyah ngawasin terus kalau Muhammad pipis. Ya. Artinya setiap Muhammad pipis, Aisyah ngintip. Ya. Bagaimana dia bisa tahu Muhammad itu tahu kalau nggak pernah kencing diri? Berarti diawasin terus sama Aisyah. Betul. Nah, tetapi teman-teman, apakah pernah Muhammad kencing berdiri? Pernah nggak Muhammad kencing berdiri? Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat. Bentar ya. Saya akan tunjukkan apakah Muhammad pernah kencing berdiri. Ya. Apakah pernah Muhammad kencing berdiri? Kita akan lihat. Pokoknya ajaran agama Islam itu teman-teman, kalau kalian pelajari, kalian akan meninggalkannya. Percaya omongan saya. Karena saya duluan yang belajar agama Islam daripada kalian. Bolehkah kencing sambil berdiri? Perhatikan. Ya, kita lihat ya. Apakah boleh kencing sambil berdiri? Siapa saja, ini hadis yang tadi ya. Siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, janganlah kalian benarkan. Beliau tidaklah buang air kecil kecuali sambil duduk. Kita lihat. Akan tetapi, terdapat kebutuhan hajat untuk buang air kecil sambil berdiri. Maka diperbolehkan. Pokoknya kalau kalian baca hadis tuh sesuai permintaan customer. Iya, sesuai permintaan customer hadis itu teman-teman. Aku ingat ketika aku berjalan-jalan bersama Nabi SAW, beliau lalu mendatangi tempat pembuangan sampah. Suatu kaum di balik tembok dan buang air kecil sambil berdiri. Bentar. Aduh, mana atasnya ini mana sih? Mana sih nguning-nguninginnya ini? Aduh, ini. Sambil Perhatikan nih. Suatu kaum di balik tembok dan buang air kecil sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. Sesuai permintaan customer, pemirsa. Kan udah saya bilang, pokoknya ajaran agama Islam itu isinya kayak begini teman-teman. Udah saya bilang, kalau kalian baca hadis, bentar lagi kalian akan telepon tukang loak. Kan udah saya bilang dari dulu toh, tapi kalian tuh ngeyel. Aduh. Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat kepadaku agar aku mendekat. Aku pun mendekat dan berdiri di belakang beliau hingga beliau selesai. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Makanya sudah saya bilang teman-teman, Aisyah bilang kalau ada yang melaporkan Muhammad kencing berdiri jangan kalian percaya. Tetapi di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad kencing berdiri. Kalau kalian tanya sama orang Muslim, oh dua-duanya benar. Benar dua-duanya. Begitu. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi kalau kita bilang begitu, nanti katanya kita penistaan agama.
Sulit, saudara-saudara, sulit. Tapi teman-teman percayalah, banyak juga kok penonton-penonton muslim yang dewasa. Mereka sudah mengakui itu kok. Edis, walaupun omongan kamu itu menyakitkan, tapi benar yang kamu bilang itu. Kalau ada orang Islam membaca hadis dan sungguh-sungguh mempelajarinya, tidak dalam waktu yang lama lagi orang tersebut akan melemparkan hadis itu ke tong sampah. Karena begitu isinya, sesuai permintaan customer. Aduh. Oke, kita kasih naik, ada Nur. Nur siapa ini namanya nih? Nah, silakan Nur. Terima kasih Kak Mila Snejer. Halo Nur. 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 Macet. Karena kayaknya nampak-nampaknya sudah malam, sudah pada istirahat ya teman-teman ya. Udah pada istirahat malam-malam. Oke lah, mungkin teman-teman mau istirahat ya. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, saya harus ngomong nih teman-teman, saya perlu bantuan nih dari teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, saya ingin mengadakan pembelian baterai di rumah apologet kita ini teman-teman, supaya kita punya baterai sendiri dan tidak